Ya, baik. Yang termuliakan Biku Sangga, yang luhur para samanera, yang terpuji atas silani, yang kami hormati Romo Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedama yang berbahagia, terpujilah Guru Agung Buddha Gautama, Namo Buddhaya Soti Hontu. Kenalkan, saya Nadine selaku peranata acara pada malam hari ini. Sungguh merupakan karma baik kita bersama karena kita dapat kembali berjumpa dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma pada episode yang ke-26. Nah, semoga semua yang hadir senantiasa sehat dan berbahagia. Baik, acara ini diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Metta Jember. Seperti biasa, tayang secara live via Zoom dan channel YouTube Dhamma Metta Jember dan juga Dhamma Televisi. Adapun topik yang nantinya akan dibawakan atau yang akan kita simak bersama, yakni mengapa terjadi pemanasan global, yang nantinya akan dibawakan oleh Yang Mulia Bante Medawirotera. Nah, untuk berjalannya acara dengan baik dan lancar, saya meminta kepada partisipan yang hadir di Zoom untuk mengaktifkan kamera dan juga memastikan kondisi mic dalam keadaan mute. Selanjutnya, sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi Dhamma-Mu yang agung dan mulia, menghayati Dhamma-Mu yang luhur dan mulia. Ya baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada moderator kita yang nantinya akan memandu acara pada malam hari ini, Saudari Juliana Chandra. Saya persilakan untuk memulai dengan membacakan nama para patih. Ya, terima kasih Sister Nadine. Baiklah, sebelum memulai acara, marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Tiratana. Arahang sama sambudo bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membacakan parita permohonan Pancasila. Bagi yang ingin bertekad melaksanakan Atthasila, silakan membaca 8 sila di tempat masing-masing. Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila
Pancasila niyacama dutiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama tatiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama Iya mahang wadamitang wadeta. ama bante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripunnan. Ama bante. Panatipata Wiratmanoy Sikkhapadang Samadhiyami. Anatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinnadana Wiratmanoy Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara Wiratmanoy Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumi cacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada Wiratmanoy Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Sutra Niraya Majapamadatthana Wiratmanoy Sikkhapadang Samadhiyami. Sura meraya maja pamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena buka sampada silena nibbuting yanti tasama silang
Visuddhaye. Ama Bante. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, pembacaan Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudari Yesa. Kepada Saudari Yesa, kami persilakan. Pembacaan Dhammapada Lokawaga Syair 174. Anda bhuto aya loko tanuke tahawi pasati sakurno jatawa apo saga kejahati, yang artinya dunia ini terselubung kegelapan dan hanya sedikit orang yang dapat melihat dengan jelas, bagaikan burung-burung terkena jerat. Hanya sedikit yang dapat melepaskan diri. Demikian pula halnya sedikit orang yang dapat pergi ke alam surga. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Yesa atas perenungan Syiar Dhammapadanya. Baiklah, narasumber untuk hari ini episode yang ke-26, Jumat 17 Mei 2024 dengan topik mengapa terjadi pemanasan global dengan narasumber kita yang mulia Biku Meda Wirotera. Selanjutnya saya akan membacakan profil singkat Bante. Silakan ditampilkan operator. Ya, penabisan Biku Upasampada, nama penabisan Medawiro, tempat penabisan di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta. Tanggal penabisan di tanggal 23 Maret 2013 pada pukul 10:44 12 detik waktu Indonesia Barat. Nama Upajaya Biku Sukeno Mahatera, nama Kamawat Cacaria Biku Canda Karutera, dan nama Anusawana Carya Biku Suwijano Tera. Bante berdomisili di Wihara Dhamma Manggala di Ketapang, Kalimantan Barat. Baiklah, tanpa memperlama waktu lagi, pemaparan materi lebih kurang 45 menit kepada Bante Meda Wirotera, kami persilakan. Mandami Bante. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat malam semuanya, dimanapun Bapak Ibu saudara sekalian berada. Ya, saya tambahkan sedikit. Tadi sekarang saya berada di Padepokan Dhammadippa Arama, Kota Batu Malang. Pada malam hari ini saya akan membawakan tema seperti tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, yaitu mengapa terjadi pemanasan global. Saya akan ambil dari dua sisi. Yang pertama yaitu secara ilmiah. Secara singkat, menurut penelitian, apa yang dimaksud dengan pemanasan global adalah terjadinya peningkatan suhu di permukaan bumi yang manakala itu semua disebabkan oleh banyaknya hasil dari pembakaran fosil atau bahan bakar minyak yang mana itu menghasilkan asap atau karbon dioksida. Nah,
Ini salah satunya ya, jadi banyak yang lain ya, kimia dan sebagainya. Nah, karbon ini itu terperangkap di atmosfer. Mata di bumi ini sumber pencahayaan adalah dari matahari. Nah, diceritakan ya di dalam ayat ilmiah itu bahwa sebagian dari panas matahari itu diserap ke bumi dan sebagian dipantulkan ke luar angkasa. Nah, karena adanya berbagai macam pencemaran, salah satunya adalah hasil dari pembakaran bahan bakar minyak yang menghasilkan karbon dioksida, itu nanti akhirnya mengurangi pemantulan ke luar angkasa. Sehingga cahaya asalnya dipantulkan ke luar angkasa itu dipantulkan balik ke bumi. Nah, inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Jadi seperti rumah misalnya ada kaca, jadi kalau ada cahaya yang panas, itu di dalam ruangan itu dia akan terperangkap panasnya. Jauh lebih panas daripada suhu ruangan di luar, misalnya ada rumah kaca atau ada kaca. Nah, saya ambil dari beberapa sumber di sini. Jadi apa yang terjadi sebenarnya di sini disebutkan uh, penyebab dari pemanasan global adalah bertambahnya gas-gas di atmosfer. Jadi karbon dioksida hasil pembakaran pabrik dan kendaraan bermotor, baik industri, ya, pertanian, limbah dan tambang. Nah, jadi limbah juga mempengaruhi. Kemudian di sini mencarinya es di kutub utara dan kutub selatan. Nah, jadi es yang ada di kutub itu, yang berwarna putih itu, menurut penelitian itu memantulkan cahaya panas dari matahari sekitar 60%. Nah, karena efek dari pemanasan global, saat ini es yang ada di kutub utara selatan itu mulai berkurang drastis. Sedangkan air laut itu hanya mampu memantulkan cahaya matahari itu sekitar 1/10%-nya saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pencemaran laut. Jadi kita tahu sungai-sungai sekarang itu banyak tercemar dan itu mengalir ke laut ya dari banyaknya penggunaan bahan kimia, deterjen, termasuk tambang-tambang ilegal atau tambang-tambang emas ilegal yang menggunakan bahan kimia. Dulu tahun 90-an di Kalimantan yang namanya Sungai Barito itu dulu masih terang, jadi masih jernih. Tapi sekarang airnya sudah keruh, ya. Jadi sudah banyak sekali sekarang ini pencemaran dan itu di mana-mana terjadi. Nah, air laut ini itu sebenarnya juga mencerap karbon, ya. Tetapi karena dia air laut ini sudah tercemar, maka kemampuannya itu untuk menyerap karbon atau hasil pembakaran dari berbagai kendaraan industri itu menjadi berkurang drastis. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Menurut penelitian, yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jadi disarankan sebisa mungkin supaya menggunakan transportasi massal, menggunakan bis, kereta api, dan sebagainya. Kendaraan pribadi hanya digunakan ketika saat-saat tertentu saja. Nah, kemudian mengontrol penggunaan listrik. Jadi kalau kita menggunakan listrik, itu menghasilkan energi panas. Jadi kalau kita memang tidak memerlukan,
lampu misalnya itu bisa dimatikan. Jadi tidak dibiarkan hidup terus, menyala terus. Nah, ini memang akan mempengaruhi. Jadi kalau banyak orang di dunia ini menggunakan secara bersamaan, ada yang tidak perlu, itu akan membuat energi panas. Kemudian pengendalian limbah. Nah, ini perlu sekali. Jadi kalau pabrik utamanya juga rumah tangga itu supaya sebisa mungkin mengendalikan limbah. Nah, kemudian menjaga kesetaraan alam. Nah, jadi jangan misalnya ada pohon tidak mengganggu, itu ditebang sembarangan. Atau hutan, itu tebang sembarangan. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan ini sesungguhnya mereka menyerap karbon dioksida. Kemudian dia akan diolah untuk yang disebut proses fotosintesis. Proses ini nantinya akan menghasilkan yang namanya oksigen. Nah, oleh karena itu, selain menjaga tumbuh-tumbuhan, hutan, juga perlu untuk menanam kembali atau penghijauan, ya, reboisasi. Karena itu nanti akan sangat berdampak positif sekali, membantu sekali dalam mengurangi efek dari pemanasan global. Nah, itu jadi semua itu menurut penelitian atau saran-saran dari para ahli. Nah, sekarang Bante bagaimana menurut Dhamma? Ya, apa yang disampaikan oleh para peneliti, para pakar ilmuwan itu ada benarnya. Namun, di dalam Dhamma itu sebenarnya ada satu hal lagi yang harus kita ketahui. Kadang-kadang orang menyebut, itu kan karena perbuatan manusia, karena karma. Ya, jadi itu hanya satu hal. Saya akan jelaskan di sini tentang hukum alam atau 5 hukum alam panca niyama dhamma di dalam dhamma. Jadi yang pertama adalah utu niyama. Jadi utu niyama ini adalah hukum tentang musim, perubahan musim. Ya. Jadi ini supaya tidak menjadi salah kaprah. Jadi ganti lagi di dalam Abhidhamma Watara 54 dan di Nikaya Atakata di sini jilid 2 halaman 432 disebutkan bahwa hukum karma sendiri itu adalah bagian daripada 24 sebab. Nah, hukum karma adalah bagian dari 5 hukum alam itu sendiri. Ya. Yang bekerja dalam semesta ini, masing-masing hukum ini memiliki sifatnya masing-masing. Tidak diciptakan atau dikendalikan oleh makhluk adik kuasa. Ya. Dalam artian umum disebut Tuhan. Jadi di sini adalah hanya disebutkan sifat, ya, hukum atau secara gampang disebut sifat dari Tuhanan. Nah, yang kedua, pancaniyama itu disebut bijaniyama. Ini hukum tentang tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Jadi hukum ini mengatur tentang bagaimana misalnya kalau kita menanam padi, itu pasti dari benih dari biji padi. Tidak mungkin seseorang menanam benih jagung kemudian berbuah padi. Itu tidak mungkin. Ya, secara hukum dari bijaniyama ini pasti dia akan berbuah. Kalau menanam benih dari benih padi, maka yang tumbuh juga tanaman padi. Kemudian berikutnya adalah tentang hukum karma niyama. Nah, ini bagian dari
lima hukum. Jadi hukum karma ini adalah suatu perbuatan baik atau buruk yang disertai niat atau kehendak, itulah yang disebut karma atau perbuatan. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, ada yang disebut dengan dhamma niyama. Ya, jadi dhamma niyama ini adalah hukum yang khas di jalan alam. Misalnya ketika bodhisatta itu untuk karirnya akan terakhir di alam manusia, meninggal di alam surga tusita, kemudian memasuki rahim calon ibu dari bodhisatta, atau di saat beliau dilahirkan, pada saat itu nanti dunia bumi ini akan bergetar, ya, gempa bumi. Ini gejala khas, ya. Tidak setiap saat ada. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu cita niyama, hukum tentang psikologis pikiran. Misalnya kalau kita melatih meditasi, ada orang yang bisa mempunyai kemampuan misalnya telepati, atau punya kemampuan mengingat kehidupannya yang lalu, bisa melihat dengan jelas kehidupan sekarang dan akan datang. Jadi hal-hal yang sifatnya secara batin ini diatur oleh hukum yang namanya cita niyama. Jadi ini belum bisa diteliti secara ilmiah. Nah, apa hubungannya dengan pemanasan global saat ini? Kita harus tahu saat ini memang bumi, khususnya di dunia dan juga Indonesia, cuaca sudah mulai panas. Saya sendiri ketika beberapa tahun lalu di Thailand, bagian utara dekat batasan Laos, panas di Indonesia ini belum apa-apanya. Di sana sangat panas sekali. Jadi termometer yang ada di dinding itu saya perhatikan 40 derajat. Coba iseng-iseng saya taruh di luar, langsung kena panas cahaya matahari. Itu sampai mentok 55 derajat. Luar biasa panasnya. Kemarin saya ada baca berita, ternyata ada puluhan orang meninggal efek dari sakit panasnya cuaca di Thailand. Nah, di dalam Dhamma dijelaskan bahwa salah satu faktor yang sangat menentukan dari berubahnya kinerja hukum alam ini adalah dari perbuatan manusia itu sendiri, terutamanya karena keserakahan, karena kebencian yang disebabkan oleh kebodohan batin, terutama dari pemimpin, raja-raja, ya, kepala negara. Dan itu nanti pasti akan diikuti oleh rakyat, masyarakat, dunia secara umum. Di dalam cerita Jataka, ada satu petapa bisa mengetahui apakah raja itu, pemimpin itu bersikap lurus, bersikap adil, bersikap sesuai dengan dhamma, artinya tidak, minimal tidak melanggar 5 sila Buddhis. Dia hanya cukup tahu dari tanaman. Ketika dia memakan buah dari suatu tanaman di hutan belantara itu, kalau rasanya masih manis, raja berarti masih berlaku lurus, berlaku sesuai dengan dhamma. Namun suatu ketika, petapa ini ketika makan buah itu menjadi rasanya pahit. Petapa itu sudah tahu, oh, berarti sekarang raja sudah bertindak tidak sesuai dengan dhamma, sudah mulai melanggar yang namanya 5 sila Buddhis.
Apa efeknya? Itu nanti akan mempengaruhi yang namanya dari 5 hukum tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu tentang utuk niyama, cuaca. Saya ingat dulu tahun 97, ketika terjadi kebakaran hutan yang sangat hebat, yang sangat luas di Kalimantan, sampai-sampai jarak pandang waktu itu sangat terbatas. Sejak itu, musim menjadi berubah. Biasanya, kita bisa menebak kalau bulan ini misalnya musim buah durian, musim depan musim rambutan, musim depan musim manggis, musim depan musim cempedak dan seterusnya. Itu bisa ditebak. Setiap tahun bisa ditebak. Jadi sudah tahu kapan buah ini, kapan buah itu, sudah tahu. Setelah kebakaran hebat itu, akhirnya cuaca menjadi tidak normal. Hujan tidak turun, tidak tepat pada waktunya. Sehingga waktu itu banyak orang yang gagal panen. Nah, jadi seperti yang diceritakan tadi, bahwa perbuatan manusia itu terutama dari pemimpin suatu pemerintahan, suatu negara, itu akan mempengaruhi kepada alam ini. Ini secara jangka panjang ya, jadi tidak langsung dalam sekejap. Jadi dia dalam jangka waktu yang lama. Jadi dari pemimpin kemudian ke rakyatnya. Saya akan ambil di dalam khotbah Sang Buddha di dalam Cakawati Sihanada Sutta. Saya akan ambil secara singkat. Nanti Bapak Ibu sudah sekalian, kalau mau lebih lengkap bisa dibaca di dalam kitab Tiga Nikaya. Judulnya Cakawati Sihanada Sutta. Nah, saya baca di sini. Jadi di dalam Cakawati Sihanada Sutta ini, di masa yang lampau, ada raja yang berlaku sesuai dhamma. Sampai 7 turunan. Jadi secara singkat, mereka melaksanakan 5 sila. Tidak melanggar 5 sila Buddhis. Dan ini menguasai, diceritakan dunia sampai ke batas lautan. Jadi sangat luas sekali. Nah, waktu itu sangat makmur. Ya, semuanya serba sejahtera, hidupnya bahagia. Namun ketika tiba turunan yang ke-8, rajanya ini tidak lagi mengikuti raja-raja terdahulu. Tidak lagi menaati apa-apa yang sudah dilaksanakan di dalam memimpin pemerintahan. Nah, apa akibatnya? Karena orang-orang yang tadinya disokong, jadi mereka-mereka yang fakir miskin, mereka-mereka yang kurang mampu, biasanya disokong, dimodali, dipelihara, diperhatikan oleh negara, sehingga diabaikan. Karena mereka ini diabaikan, akhirnya kemiskinan bertambah banyak, kemelaratan menjadi bertambah banyak. Dari mereka ini akhirnya mulai mengambil barang yang tidak diberikan. Jadi pelanggaran sila pertama sudah dilakukan, yaitu mencuri. Sila kedua, ya, sila kedua yaitu mencuri. Nah, lalu ditangkap oleh para prajurit di hadapan kepada raja. Mengapa? Benarkah kamu mencuri? Iya. Mengapa? Karena saya tidak mempunyai apapun untuk bertahan hidup. Jadi raja akhirnya memberi uang untuk dia bisa menjadi kehidupan. Untuk bisa memberi makan hidup anak istrinya.
Raja menyarankan supaya berbuat baik, berdana kepada para semana dan petapa. Kemudian hal berikutnya terjadi lagi. Jadi ada dua orang melakukan hal yang sama. Raja melakukan hal yang sama lagi. Tapi ketika orang-orang mulai mendengar kalau mencuri, raja akan beri uang. Jadi ada yang juga mencuri. Tapi pada yang ketiga ini, raja mulai berpikir, kalau saya selalu mengasih uang kepada para pencuri, nanti pencuri ini akan tambah banyak. Akhirnya pencuri yang ketiga ini dihukum, ya, dengan hukuman berat. Dengan cara apa? Dengan cara dipancung. Nah, jadi ini sudah pelanggaran sila pertama, yaitu pembunuhan. Akhirnya mereka-mereka yang kurang mampu, yang miskin itu akhirnya juga mulai mempersiapkan diri dengan senjata. Jadi mereka melakukan perampokan-perampokan. Ya, jadi pada saat itu diceritakan usia manusia 80.000 tahun. Ya, jadi karena mereka ini ya melakukan pencurian, ya, kemudian di sini diceritakan karena melakukan pencurian, pembunuhan dan perampokan, akhirnya usia manusia pada saat itu menjadi berkurang. Jadi usia dan kecantikan manusia berkurang. Kalau orang tuanya saat itu usianya 80.000 tahun, anak-anak mereka turun menjadi hanya 40.000 tahun. Nah, kemudian ketika usia 40.000 tahun ini, itu kejahatan mulai bertambah lagi. Ya, yang tadinya hanya pencurian, pembunuhan, perampokan, maka di sini juga mulai terjadi pelanggaran sila keempat, yaitu berbohong. Ketika ada pencuri ditanya oleh raja, apakah kamu benar telah mencuri? Pencurinya berbohong, menjawab tidak mencuri. Nah, ini sila keempat dilanggar dengan cara berbohong. Nah, jadi di situ diceritakan akhirnya karena ini sudah terus dilakukan, maka usia manusia tambah berkurang lagi. Tadi yang 40.000 turun menjadi 20.000. Nah, di umur 20.000 tahun ini nanti tambah turun lagi. Karena apa? Karena di sini diceritakan selain mencuri, membunuh, merampok, juga berdusta, di sini mulai muncul namanya memfitnah. Jadi ketika raja nanya ada pencuri, beliau mengata-ngatain pencuri itu. Akhirnya fitnah itu berkembang. Jadi mulai turun lagi usianya ke 10.000 tahun. Usia dan kecantikan manusia mulai turun. Nah, di saat usia 10.000 tahun ini, sangat nampak sekali perbedaan dari fisik manusia. Mereka yang berpenampilan bagus atau cantik, tampan, itu kentara sekali. Tapi juga mereka ada yang penampilannya yang kurang cantik atau kurang tampan. Itu penampilannya jelek, sehingga pada saat itu mulai terjadi yang namanya keinginan-keinginan buruk, yaitu mereka-mereka yang berwajah buruk ini mulai melakukan pelanggaran sila ketiga, yaitu berzina dengan istri-istri tetangga mereka. Ya, bagaimana ceritanya? Kok bisa orang yang seperti itu, maksudnya mereka yang berwajah kurang cantik, kurang tampan ini bisa berhasil ya dengan lawan jenis mereka yang lebih cantik atau lebih tampan? Saya pikir nggak usah saya ceritakan di sini. Nah, jadi setelah itu dilakukan, terjadi, berkembang dalam kurun waktu yang panjang, akhirnya usia manusia mulai turun lagi menjadi hanya 5.000 tahun. Nah, kemudian di saat usia 5.000 tahun ini berkembang lagi
pelanggaran sila keempat. Kalau sebelumnya fitnah, sekarang dengan kata-kata kasar dan membual, omong kosong. Ini berkembang dengan pesat, sangat merata, menjadi biasa. Akhirnya usia menjadi turun lagi. Kalau yang orang tuanya 5.000 tahun, anak-anaknya menjadi 2.500, bahkan ada yang 2.000 tahun. Ketika usia sudah 2.500 sampai 2.000 tahun ini, itu berkembang lagi kejahatan yaitu dengan iri hati. Jadi iri hati dan dendam. Jadi menjadi turun lagi. Usianya menjadi hanya 1.000 tahun lagi. Nah kemudian singkat cerita, ini sebenarnya sangat panjang prosesnya. Ketika usia 1.000 tahun ini, masyarakat pada saat itu mulai muncul yang namanya pandangan salah. Contohnya pandangan salah apa, Bante? Contohnya adalah tidak lagi mempercayai, meyakini akan adanya hukum sebab akibat. Mau berbuat buruk, mau berbuat jahat, berbuat baik, tidak ada akibatnya. Tidak mempercayai yang namanya alam bahagia, alam surga, atau alam-alam menderita. Jadi sudah mulai muncul berkembang ketika usia manusia saat itu 1.000 tahun. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tambah pendek lagi usia manusia menjadi 500 tahun. Nah, di saat usia 500 tahun ini, maka mulai muncul yang namanya pelanggaran sila ketiga yang lebih parah, yaitu melakukan perzinahan dengan saudara kandung sendiri. Karena ini sudah menjadi hal-hal yang biasa dalam jangka waktu yang sangat lama, akhirnya usia tambah turun lagi. Jadi usia mereka hanya menjadi 250 sampai 200 tahun. Ketika manusia berusia 250 tahun itu, berkembang lagi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yaitu tidak berbakti kepada orang tua, tidak hormat kepada para semana dan petapa, dan juga tidak patuh kepada pemimpin masyarakat. Karena ini terus dilakukan, akhirnya turun lagi menjadi usia 100 tahun. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, akan tiba suatu saat karena orang banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran dari kemoralan, itu usia hanya tinggal 10 tahun. Usia 5 tahun bagi perempuan adalah usia menikah. Pada saat itu, yang namanya 10 perbuatan baik sudah tidak ada. Jadi singkatnya, 5 sila itu sudah tidak ada. Berbakti kepada orang tua juga sudah tidak ada. Pada saat itu, yang namanya pembunuhan menjadi hal biasa. Akan tiba saatnya nanti selama 7 hari berturut-turut orang akan saling membunuh. Jadi ibu kepada anak, anak kepada ibunya, jadi kepada saudaranya, kepada siapa saja mereka akan saling membunuh. Selama 7 hari. Nah, di antara mereka-mereka itu ada yang berpikir supaya mereka menyelamatkan diri, membawa teman atau kerabat mereka. Jadi ada yang bersembunyi di hutan-hutan, ya di gua-gua dan sebagainya. Mereka bersembunyi selama seminggu. Mereka makan hanya dari makan makanan buah-buahan atau dari akar-akaran. Saat itu ceritakan bahwa banyak sekali makanan yang saat ini ada itu sudah tidak ada, seperti padi, susu, gula, garam sudah tidak ada, ya pada saat itu. Menurut Babasang Buddha dalam Cakawati Sihanada Sutta.
Nah, ketika mereka ini sudah bersembunyi selama seminggu, kemudian mereka keluar dari persembunyian, mereka ketemu dengan teman-teman, dengan keluarga, mereka menjadi bahagia, menjadi bersukacita. Senang sekali melihat kalian, saudara, dan sebagainya masih selamat. Kita sekarang ini banyak sekali mengalami penderitaan. Umur kita menjadi pendek, kita mengalami kesulitan karena kita melakukan perbuatan buruk. Sekarang, mari kita lakukan perbuatan baik. Yang lain bertanya perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan? Sekarang, mari kita tidak saling membunuh satu sama lain. Karena mereka melaksanakan sila pertama, tidak saling membunuh. Usia mereka saat itu 10 tahun, tapi anak-anak mereka akhirnya berusia 20 tahun. Ya, pada singkat saja. Dan terus jadi seterusnya sampai di Masila itu bertambah terus. Nanti suatu saat usia akan bertambah panjang menjadi 80.000 tahun. Diceritakan, Sang Buddha itu hanya akan muncul ketika usia manusia tidak lebih dari 80.000 tahun dan tidak kurang dari 100 tahun. Mengapa? Karena kalau lebih dari 80.000 tahun, itu kalau Sang Buddha khotbah tentang ketidakkekalan, mereka tidak mempercayai. Karena mereka berpikir, oh, kalau usia kami panjang. Ya. Jadi masa lampau itu ada usia manusia itu sangat panjang sekali. Di dalam Jataka ada ceritanya Raja Mandatu. Jadi beliau ini karena kebajikan yang luar biasa, bisa sampai menguasai separuh alam Dewa Tawatingsa. Sampai 36 kali Dewa Saka meninggal. Beliau masih hidup sebagai manusia. Jadi berganti Raja Dewa Saka itu sampai 36 kali. Jadi berbagi kekuasaan separuh-separuh wilayah. Nah, itu saking tajamnya. Ya. Jadi pada masa-masa itu luar biasa. Jadi sebagai gambaran, di alam Dewa Tawatingsa, itu usia rata-rata dihitung dari tahun manusia adalah 36 juta tahun manusia. Satu hari, satu malam di sana, di alam manusia perbandingannya sama dengan 100 tahun. Ya, jadi bisa dibayangkan panjangnya usia. Nah, lalu mengapa seorang Buddha tidak muncul kurang dari usia 100 tahun? Karena kalau kurang dari usia 100 tahun, moralitas manusia itu sudah tidak lagi bisa menampung dhamma. Ya, jadi sangat borok sekali. Jadi dasarnya minimal manusia itu ada yang melaksanakan 5 sila. Ya. Kurang dari itu, apalagi sampai melanggar semua itu tidak memungkinkan. Ya. Jadi dasarnya tidak kuat. Nah, oleh karena itu, pada saat itulah, saat usia 80.000 tahun itu nanti akan muncul yang namanya Sang Buddha Maitreya. Ya, Buddha Maitreya. Bapak Ibu sekalian, kita ini saat ini masih berada di zaman ajaran Sang Buddha Gautama. Namun, sekarang ini kita bisa melihat banyak sekali sudah apa-apa yang sesuatu yang membuat kita miris, yaitu banyak sekali orang yang sudah tidak lagi menggunakan namanya dhamma atau minimal 5 sila itu. Oleh karena itu, mari kita jaga dengan baik 5 sila itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya nanti itu mengurangi efek daripada pemanasan global itu menjadi tambah panjang. Jadi di dalam Dhamma disebutkan ada 2 hal yang membantu dalam menjaga supaya dunia ini menjadi damai, ya, menjaga dari kehancuran. Apa itu? Yang pertama, malu untuk melakukan perbuatan jahat dan takut untuk melakukan perbuatan jahat. Ini adalah sebab terdekat dari yang namanya sila. Jadi Bapak Ibu melaksanakan 5 sila, 8 sila, selama ingat dengan yang namanya 2 hal ini,
Bapak Ibu pasti akan bisa melaksanakan sila itu dengan baik. Nah, kemudian kembangkanlah cinta kasih, kasih sayang kepada semua makhluk ya, supaya memberikan kebahagiaan, kedamaian minimal di dalam batin kita sendiri. Jadi selama dunia ini masih ada yang memperhatikan sila dengan baik, ya, selama damai ini mesti bertahan, maka sama itu juga pemanasan global ini bisa kita uh, kurangi, ya, diperlambat. Tapi kalau misalnya kita sendiri mulai acuh tak acuh dengan dhamma, kita sendiri mulai melanggar dengan dhamma, maka hal itu nanti akan mempercepat yang namanya proses dari pemanasan global atau kedepannya itu nanti tambah panas lagi. Efek pemanasan global ini akan tambah turun lagi. Jadi saat ini benar-benar mengkhawatirkan sekali ya. Kemarin saya baca berita itu bahwa menurut laporan PBB sekarang ini bukan lagi namanya pemanasan global, tapi sudah lebih tinggi dari itu. Itu sudah disebut apa namanya mendidih ya. Ya jadi bahasa Indonesia itu mendidih. Jadi bumi ini sudah mulai arahnya itu ke mendidih, lebih panas. Karena sekarang ini kan rata-rata sudah 40 derajat ya di daerah-daerah yang panas, bahkan lebih ya, sangat panas sekali. Jadi saya ingat dulu ketika tahun 98 saat saya SMP, waktu itu saya iseng-iseng melihat langsung ke arah matahari menggunakan topeng alat las. Jadi kacamata yang betulnya topeng untuk las. Saya perhatikan waktu itu bahwa matahari itu ternyata tidak terang, bersinar pijar secara keseluruhan, secara semua permukaan. Jadi yang pijar itu, yang silau itu hanya di sekelilingnya. Di tengahnya itu seperti agak redup. Nah, beberapa tahun lalu, saya coba iseng-iseng perhatikan lagi karena merasa sangat panas sekali. Ternyata pijarnya itu sudah merata. Kalau 98 saya perhatikan yang pijar, yang silau itu hanya sekeliling dari area permukaan matahari. Tapi beberapa tahun lalu saya perhatikan sudah merata semua permukaan, bukan lagi di sekeliling dari matahari, tapi sudah merata. Ya, luar biasa efeknya. Jadi harapannya adalah semoga dengan pemaparan saya ini, Bapak Ibu bisa memahami bahwa ternyata efek pemanasan global bukan hanya seperti yang sudah disampaikan oleh para ilmuwan, ya, para pakar ilmiah, itu memang ada benarnya. Tapi jangan melupakan satu hal, bahwa keserakahan, kebencian yang disebut oleh ketidaktahuan itu juga menjadi pendorong, ya, yang sangat kuat sekali efeknya. Baik itu dari pemerintah, ya, kepala pemerintah, pemimpin, sampai nanti ke masyarakat. Dan ini dalam jangka waktu yang panjang, ya. Jadi bukan berarti hari ini besok efeknya tidak, tapi dalam jangka waktu yang lama. Dan karena itu, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu senantiasa melakukan perbuatan baik, selalu menambah perbuatan baik dalam pikiran, ucapan, perbuatan. Utamanya, laksanakan 5 sila dan 8 sila pada hari puasa. Karena hal-hal ini sesungguhnya akan menjadi pelindung bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tambah seringlah latih kembangkan yang namanya meditasi cinta kasih. Karena dengan cinta kasih itulah akan memberikan kedamaian, kesejukan. Bukan hanya bagi kita, tetapi bagi lingkungan sekitar kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dimengerti, dan bisa diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selamat malam. Anumodana Banti atas pemaparan materi yang luar biasa, di mana kita diingatkan kembali tidak boleh menawar Pancasila Buddhis minimal 5 sila ya Bante ya, di mana
dari 80.000 usia rata-rata 80.000 jadi 40.000, 20.000, 10.000, 5.000 dan sekarang kan lebih kurang 75 tahun ya Bante ya. Ya, Berkurang drastis banget ya. ya. Dan sekarang Baik, tambah menurun sebenarnya. Masih tambah turun. menurun ya Ya, lebih kurang mungkin 74 kah? maksudnya masa penurunan. Jadi mulai menurun tambah turun, berkurang usia manusia. Ya, sekarang memang menurun banget. Baiklah, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Kami buka kesempatan bagi para peserta untuk bertanya baik melalui chat atau raise hand bagi yang ingin bertanya secara langsung. Bagi audiens yang bergabung bersama kita melalui YouTube dapat mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Sudah ada pertanyaan masuk di kolom chat Bante dari saudara Andrew Yogianto. Nama budaya Bante, soal pemanasan global itu apa benar yang dilakukan manusia berpengaruh pada bumi? Hal baik apa yang bisa dilakukan agar mengurangi pemanasan global sesuai ajaran Buddha? Terima kasih. Silakan Bante. Ya, terima kasih Yang Budaya atas pertanyaannya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa menurut secara ilmiah atau ilmuwan itu adalah yang pertama yaitu kita menggunakan sebisa mungkin mulai menggunakan kendaraan-kendaraan angkutan massal. Jadi kendaraan pribadi kapan? Itu hanya digunakan pada hari tertentu. Misalnya kalau kerja, kalau memungkinkan menggunakan kendaraan angkutan massal, menggunakan bis dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Nanti ketika akhir pekan, hari libur atau acara keluarga, barulah menggunakan kendaraan pribadi. Ya, karena itu akan mengurangi hasil pembakaran karbon dioksida, ya, pembakaran dari fosil, ya, minyak bumi. Kemudian yang kedua, itu adalah dengan mengendalikan limbah. Jadi jangan asal buang limbah. Sebisa mungkin mengurangi limbah-limbah. Jadi maksudnya adalah limbah-limbah berbahaya, ya, kimia dan sebagainya, itu ada cara-caranya, ya. Bisa ditelusuri bagaimana pengelolaan limbah itu. Jadi yang asal buang misalnya ke sungai atau ke selokan dan sebagainya. Itu kan itu nanti akan mencemari lingkungan. Nah, kemudian menjaga tanaman-tanaman. Jadi kalau misalnya tidak mengganggu, tidak perlu, jangan sampai ditebang. Kalau bisa ditambah, ya, nanam kembali, ya, penghijauan. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan ini sangat membantu sekali dalam menyerap hasil pembakaran karbon itu, pembakaran dari minyak bumi itu, yang disebut karbon dioksida. Dan dia akan diolah. Dari karbon dioksida itu diolah yang namanya proses fotosintesis untuk mereka tumbuh-tumbuhan ini memproduksi buah-buahan dan sebagainya. Itu akan menghasilkan yang namanya zat oksigen. Nah, itulah yang sangat diperlukan oleh manusia dan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Nah, itu menurut para pakar ilmuwan. Kemudian secara normal kita tambah lagi supaya kita melakukan perbuatan baik supaya minimal 5 sila itu jangan dilanggar. Tadi sudah saya paparkan secara panjang lebar. Kalau mau lebih detail nanti bisa dibaca dalam kitab Digha Nikaya, bisa diketik ya, bisa dicek melalui di HP atau di laptop. Judulnya itu Cakawati Sihanada Sutta. Ya, semacam detail sekali. Jadi, kalau kita sampai melanggar dhamma, itu nanti sebenarnya akan berefek mempengaruhi dari hukum alam ini. Salah satunya adalah tentang musim, ya. Jadi kalau pemimpin dari suatu negara atau masyarakat dan juga rakyat itu sudah mulai melanggar dhamma, itu akan mempengaruhi yang namanya musim. Karena musim ini sudah bergeser, musim penghujan datang tidak tepat pada waktunya, itu nanti akan mempengaruhi yang namanya tanaman-tanaman itu nanti ada yang gagal panen. Pasti banyak gagal panen. Efeknya, karena gagal panen, orang nanti akan banyak sakit. Karena orang banyak sakit, usia akan jadi pendek. Nah, jadi itu rentetannya seperti itu. Jadi ceritanya maksudnya proses itu sangat panjang, lama. Jadi di dalam sekejap dia prosesnya lama sekali. Ya, jadi itu efeknya.
Jadi mempengaruhi sekali. Makanya kalau suatu pemimpin, suatu negara itu baik, ya rakyat juga baik, itu di tempat itu akan nyaman, ya akan damai sekali. Tapi kalau dari pemimpin ke rakyatnya sudah mulai yang namanya pelanggaran-pelanggaran sila, ya apalagi sampai penuh kebencian dan sebagainya, itu benar-benar akan cepat sekali, ya karena kebencian itu kan sepertinya panas sekali, ya. Jadi dari cerita tadi itu mempengaruhi usia akan tambah pendek, tambah pendek, tambah pendek. Jadi kalau misalnya karena kedepannya usia ini akan tambah pendek sampai usia hanya 10 tahun, pada saat itu yang namanya lima sila sudah tidak ada. Oleh karena itu kalau kita tidak ingin terlahir di zaman itu, jangan sampai melanggar lima sila itu. Karena kalau enggak, nanti kita bisa terlahir zaman itu. Kalau mau terlahir di zaman-zaman yang baik, minimal seperti saat ini adalah lima sila. Jadi ketika usia manusia 80.000 tahun, itu mereka sudah tidak ada yang namanya melanggar lima sila. Jadi mereka yang terakhir di usia 80.000 tahun itu minimal lima sila. Dan banyak berbuat baik. Berbakti kepada orang tua, hormat kepada orang tua, kepada yang lebih tua, dan sebagainya. Jadi itu minimal. Ya. Jadi dengan dasar kebajikan itu nanti justru kita akan banyak berada di alam bahagia atau terlahir sebagai makhluk yang bahagia dan manusia tidak mengalami kesulitan, dan itu akan menjadi bekal untuk dasar mengerti dhamma, gampang saya mengerti dhamma, apakah nanti dengar khotbah dan sebagainya atau praktik dhamma akan cepat sekali memperoleh yang namanya buah-buah dari tingkat kesucian. Nah, itulah tujuan tertinggi kita dalam mempelajari dan praktikkan dhamma. Ya. Sudah jelas ya? Sadu, sadu, sadu. Baiklah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Global warming, kalau penduduknya sedikit, apakah masalahnya teratasi, Bante? Silakan, Bante. Ya. Jadi ini kita bicara dunia ya. Ya, jadi bukan bicara hanya di Indonesia saja atau di suatu wilayah yang penduduknya sedikit. Ya. Tapi memang perlu saya tekankan lagi bahwa kalau misalnya suatu negara itu dia anggaplah mereka ini silanya baik dari pemimpin sama masyarakat. Itu sebenarnya efek di situ sangat pasti berbeda dengan suatu negara, suatu wilayah yang di situ mereka sudah banyak melanggar, bahkan misalnya menjadi kebiasaan tidak memperhatikan lima sila. Misalnya banyak pembunuhan, mabuk dan sebagainya. Sila kedua dilanggar, pencurian, perampokan. Sila ketiga juga dilanggar, ya. Apalagi kata-kata kasar dan sebagainya, berbohong jadi biasa. Itu pasti tempat itu menjadi beda sekali. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah melihat video semacam atau biografi, ya. Jadi ini kejadian di Bhutan. Saya cari belakangan nggak ketemu lagi judulnya, karena waktu itu kan nggak sengaja ya, lihat. Belakang saya cari-cari ketik-ketik judulnya sudah nggak ada video itu. Jadi di Bhutan ini, di video itu dia menanam tanaman kayak sayur sebagainya, itu mereka organik dan tidak menggunakan yang namanya herbisida, insektisida, tidak menggunakan yang namanya kimia-kimia. Jadi rumput-rumputan yang nggak disemprot dengan pembunuh untuk mematikan rumput-rumput. Jadi serangga-serangga itu tidak disemprot dengan insektisida, tetapi mereka menggunakan bahan herbal hanya sepanjang mengusir. Jadi ada pengawasnya dari India. Kemudian juga yang bikin saya uh, terenyuh, ya, semacam suatu apa namanya uh, agak menyentuh hati, itu batin. Di sana ternyata petani itu pernah kehilangan atau kerbau itu dimakan oleh harimau. Ternyata mereka hanya mengusir secara normal. Mereka tidak boleh membunuh. Kami katanya melaksanakan sila. Jadi kami tidak boleh membunuh harimau itu. Nah, saya berpikir, bahkan di sana saja lima sila begitu tekankan. Karena memang di sana
aturan raja itu benar-benar sangat masih kuat dipatuhi, bahkan mereka menebang pohon aja di sana pasti didenda, nggak boleh. Nah, oleh karena itulah, jadi kalau kita ingin menjadi bagian yang suatu wilayah negara yang seperti itu, ya kita harus laksanakan damai ini dengan baik. Jadi kenapa kita bisa ngumpul di suatu tempat dengan keluarga, dengan teman dan sebagainya, itu karena kesamaan karma, ya. Jadi kohesi, ya saling mengikat, ya. Jadi kalau saat ini ternyata nggak sesuai kehendak kita, kita tanam sebab yang baik, yang baru dari sekarang. Mau kemana? Kalau misalnya mau usia yang panjang, ya berarti di Masira itu. Kemudian sering berbuat baik, ya. Jadi sebabnya dari sekarang kita kondisikan, ya. Kita harus bersyukur saat ini kita masih ketemu Dan. Tidak setiap saat sebagai terakhir sebagai manusia itu bisa ketemu damai. Bahkan saat ini aja ada orang banyak sekali orang yang tidak kenal damai. Atau sudah kenal damai dia cuek-cuek, ya. Jadi sangat disayangkan karena suatu saat damainya akan dilupakan, ya. Makanya nanti tambah pendek usia ini. Ketika sudah usia 10 tahun itu saat itu sudah nggak ada damai lagi. Yang namanya lima sila sudah nggak ada, ya. Ya, karena itu di saat ini mari kita terus lakukan perbuatan baik, ya, supaya minimal kita menekan, menahan, tidak tambah cepat efek daripada pemanasan global ini atau penurunan dari degradasi moral itu. Karena nanti itu akan mempengaruhi, nanti lama-lama nanti orang sudah tidak lagi namanya moralitas. Saya ingat beberapa tahun lalu melihat video YouTube dari suatu narasumber yang bertanya kepada Meta Soliwijaya, ya, Indigo itu. Narasumbernya bertanya, bagaimana pendapat Anda saat ini banyak sekali muncul fenomena tentang indigo, ya, yang bisa melihat berbagai macam di luar kemampuan manusia biasa. Nah, tanggung jawab begini, itu adalah sebagai penyeimbang kebaikan dan keburukan, luar biasa, ya. Jadi sebagai penyeimbang itu artinya apa? Sebagai bukti bahwa kalau kita berbuat tidak baik, itu efeknya nanti ke alam yang atau hidupnya tidak bahagia atau terakhir dalam yang tidak bahagia. Kalau berbuat baik, efeknya hidupnya bahagia atau terakhir di alam yang lebih bahagia. Ya, itu kira ya. Terima kasih pertanyaannya. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana meningkatkan spiritual instead of mengejar materi? Suara Sebagai saya jelas. Bagaimana meningkatkan spiritual instead of mengejar materi, mungkin materi duniawi, Bante. ya, ya, Silakan, Bante. ya. Kemarin jadi ada pertanyaan yang mirip-mirip, ya, bahwa sebagai kepala rumah tangga kan itu sangat bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak istrinya. Sehingga diceritakan tidak punya waktu untuk bisa kuliah. Jadi bekerja atau mencari nafkah, ya, mencari materi itu memang kewajiban bagi kita semua, khususnya rumah tangga. Namun jangan juga Bapak Ibu kita semua ini lupa bahwa materi yang kita cari itu kalau sudah meninggal tidak akan dibawa. Kan tidak mungkin bekerja 24 jam. Dalam seminggu tidak mungkin tidak ada libur. Nah, itu atur waktu. Apakah misalnya dalam seminggu itu bisanya berapa puluh menit, anggap ini 30 menit atau 1 jam, luangkan waktu. Apakah kau wihara, apakah dengan baca parita, apakah dengan meditasi. Minimal dalam beberapa menit, berapa jam, luangkan waktu. Dan berbuat baik itu bisa kapan saja. Di tempat kerja, atau di rumah, dan di masyarakat.
Jadi bukan berarti nanti kalau nggak pelihara nggak berbuat baik, tidak. Itu bisa dilakukan kapan saja, ya. Jadi mulai munculkan niat dalam batin. Kalau misalnya saat ini kita ini misalnya belum terbiasa baca parita, belum biasa sembahyang. Sekarang kan bisa online, jadi nggak harus ke wihara, bisa saja dari rumah atau dari tempat kerja. Atur waktu minimal 10-15 menit atau kalau bisa setengah jam. Sebelum berangkat kerja itu supaya puja dulu. Baca parita. Ya yang biasa itu ya, parita yang biasa ya. Kemudian lakukan meditasi sebentar walaupun hanya beberapa menit. Minimal meta buana atau mengamati irama nafas ya. Baru berangkat kerja. Kalau sering dilakukan itu nanti akan membawa kedamaian, ketentraman, sehingga nanti muncul inspirasi-inspirasi yang baik, yang positif. Kalau bekerja nanti akan produktif, ya. Jadi tidak ada tekanan-tekanan, ya. Kalau tegang nanti tertekan. Jadi itu nanti akan menghambat yang namanya kreativitas, ya. Bahkan mengganggu yang namanya kesehatan juga. Jadi saya pikir tidak ada alasan karena misalnya hanya untuk mencari materi, lalu tidak bisa berbuat baik. Itu sebenarnya alasan yang terlalu mengada-ngada. Karena kan kita bekerja tidak 24 jam. Bisa diatur waktunya, ya. Minimal seminggu sekali. Walaupun hanya beberapa menit. Bisa di rumah, bisa di tempat kerja, di dalam masyarakat, atau memang khusus menyempatkan diri ke tempat ibadah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi semoga tetap semangat dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari ya, bekerja, tetapi juga tidak lupa untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik inilah yang akan membantu kita kehidupan sekarang maupun akan datang. Jadi kalau hanya materi, ya maksudnya tidak lalai dan berbuat baik, itu sama saja kita menyetop tanaman yang baru. Seperti petani atau seperti pekebun. Kalau hanya memanen, memakan tapi tidak menanam, suatu saat pohon itu, tanaman itu bisa tidak produktif lagi, tidak ada buah lagi. Jadi dia harus menanam. Ya menanam ini dalam artian kita adalah berbuat baik. Kalau nggak berbuat baik, suatu saat akan habis. Maka berikutnya kita nggak ada yang dipanen-panen. Ya, jangan sampai begitu ya. Ya, terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Ya, berarti kembali lagi ke tekad dan niat masing-masing ya Bante ya. Apakah Ya, uh, dan how to manage time sih, gimana ini manage waktu. Baiklah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana lobah manusia menyelamatkan dunia? loba. Lobah, lobah, keserakahan, Bante. Ya, ya. Ya, silakan Bante. Ya, menyapa manusia, dunia. Ya, ya tadi sudah saya jelaskan ya di dalam Cakrawati Sinadi Sutta itu bahwa kalau seseorang sudah mulai namanya muncul keserakahan itu, ya tadi sudah disebutkan, mulai melanggar yang namanya 5 sila Buddhis. Yang dari tadinya mulai mencuri dan seterusnya, pembunuhan dan sebagainya, meningkat. Itu dasarnya karena dari keserakahannya disebabkan oleh ketidaktahuan. Ya, jadi ini sebenarnya sangat panjang prosesnya. Jadi bukan berarti nanti kita langgar sekarang itu langsung seperti itu. Dia itu kebiasaan. Jadi menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat. Jadi itu panjang sekali siklusnya. Ya. Nah, kalau itu nanti jadi kebiasaan, itu secara efek kepada hukum alam itu akan mempengaruhi. Nah, nah inilah makanya kalau kita tidak ingin misalnya berada di situasi atau terlahir di zaman itu, jangan sampai kita melanggar namanya Dimasila itu. Jadi mereka yang terlahir misalnya usia 80.000 tahun, 60.000 tahun, dan yang sekarang itu beda sebenarnya. Ya, dari perbuatan-perbuatannya. Yang terakhir nanti yang usia 10 tahun, itu beda lagi. Itu benar-benar tidak ada sama sekali yang namanya melaksanakan dhamma.
Karena saat itu semua yang dilakukan melanggar agama. Jadi tidak ada lagi yang namanya perbedaan anak dengan ibu, dengan saudara. Itu mereka sudah seperti binatang. Ya. Jadi kalau kawin itu sudah seperti binatang. Ya. Jadi ya kalau tidak ingin terjadi zaman itu, saya ingatkan lagi, ini bukan warna-warna putih. Jadi ini memang pasti ke sana. Kalau sampai kita melanggar lima sila itu, pasti nanti ke depannya terakhir ke sana. Karena sebabnya kita buat dari sekarang. Nah, karena kita ini memperhatikan dhamma, maka efeknya itu akan membantu sekali, minimal bagi kita sendiri. Ya. Jadi penyelamat dunia. Dunia apa? Dunia dalam batin kita sendiri, juga dunia global ini secara keseluruhan. Nah, karena itu, ya bisa dilihat kalau sekarang ini, ya kenapa, ya sampai terjadi pemanasan global, yaitu karena perebutan manusia itu secara umum. Perhatikan aja di berita-berita dan sebagainya, yang nggak perlu sebutkan. Jadi itu kentara sekali. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin sudah yang lahirnya mungkin tahun 60, 70, 80, itu bisa membedakan cuaca saat itu atau perilaku manusia saat itu. Ya. Perilaku mereka yang terakhir tahun 70, anggaplah misalnya anak-anak SMA yang tahun 80 dengan 90, dengan tahun 2000, dengan sekarang. Itu jauh berbeda. Saya sendiri kelahiran tahun 80-an. Ketika tahun 90-an, itu yang namanya kepada orang tua, kepada orang lebih tua itu masih ada sesegan, rasa hormat. Ketika tahun 2000-an, saya perhatikan, itu mulai berkurang. Bukan tidak ada, tapi mulai berkurang. Contohnya apa? Contoh, kalau kita sebagai anak baru di kelas atau kita baru kelas 1, kita pasti respect, kita pasti hormat dengan kakak kelas, kelas 2, kelas 3. Namun ketika saya sedang menilai kelas, di bawah saya itu saya perhatikan, respect kepada senior itu, kepada kakak kelas itu sudah hilang. Saya waktu itu maklum saja, saya mikir, oh berarti sekarang sudah mulai berubah. Ya, penurunan. Apalagi sekarang, wah, jauh sekali. Ya, oleh karena itu sesungguhnya ini bukan singkat, tapi prosesnya lama. Ya, nanti bisa dibaca dalam Cakrawati Sinada Sutta, ya, itu sangat panjang sekali siklusnya. Jadi sebagai gambaran, satu kapal itu sebenarnya ketika ditanya oleh seorang biku, Bante, berapa lamakah masa satu kapal itu? Sang Buddha bilang tidak bisa diukur dengan satuan tahun. Tapi bisakah Bante diberikan perumpamaan? Bisa atau sebenarnya. Jadi anggaplah misalnya dalam satu abad, 1 tahun sekali, ya ada suatu bangunan atau apa namanya batu karang itu satu Yoyana itu satu India, karang itu kurang lebih 16 km persegi. Anggaplah batu karang yang tinggi lebarnya itu 16 km persegi itu ada orang 1 abad sekali menggosok dengan kain sutra, ya kain terbaik saat itu digosok. Anggaplah seharian. Selama setiap 1 abad sekali, lebih cepat batu karang itu habis terkikis ketimbang masa satu abad. Jadi ceritakan dari bumi ini terbentuk sampai hancur itu satu kapal ya. Jadi itu lama sekali. Prosesnya sangat lama. Jadi nanti ini masa turun, nanti turunnya juga lama sekali. Ketika sampai 10 tahun itu akan naik. Jadi naik itu juga akan lama sekali. Ya. Dia berproses sangat lama sekali. Ya. Jadi efeknya akan terasa itu puluhan bisa ratusan tahun. Ya. Dari kemarin yang saya baca bahwa es itu di dasar di Himalaya itu berkurang drastis itu mulai 2016. Ya. Berkurang drastis. Biasanya hanya sekitar eh, susut sekitar 0,5 setengah meter ya. Tapi
setelahnya mulai berkurang berpuluh kali lipat. Bahkan kita di Indonesia, di puncak Jaya yang di Papua sana, sekarang esnya, saljunya sudah sedikit sekali. Hampir hilang sudah, sedikit sekali. Nah, dia prosesnya lama. Jadi efeknya memang begitu. Ya. Jadi keserakan kita ini, karena perbuatan kita, ketidaktahuan kita, yang melakukan kekerasan, kebencian, karena kebencian melanggar dhamma itu mempengaruhi yang namanya hukum alam. Ya. Jadi oleh karena itu, ini yang luput dari penelitian. Ini secara spiritual ya. Jadi secara tadi sains itu sudah ada benarnya ya. Disebutkan oleh manusia. Itu terutama dari sekitar abad 18. Sejak namanya revolusi industri ya. Sejak ditemukannya mesin uap dan seterusnya ya. Sampai sekarang boleh dibilang sesungguhnya ini akan terus menurun. Nah, kalau kita tidak ingin terakhir di zaman-zaman yang terus berkurang itu usianya, moral tidak ada, dan sekarang minimal jaga di masira itu dengan baik. Karena kalau enggak, kalau kita sampai melanggar, ya kita sendiri yang kepengen, kita buat sebabnya. Nanti akan berbuah di saat itu. Kalau kita ingin di masila, terakhir itu zaman orang yang hidupnya makmur, zaman tidak ada pelanggaran sila, dari sekarang praktekkan di masila dengan baik. Dapat sila dari peserta akan lebih baik lagi. Terima kasih. Sadu. Ya baik, Bante. Ya seperti kita yang lahir di tahun 80-an kan ruangan kelas kita juga AC alam ya Bante ya. Kita nggak pakai Ya, aircon. ya. Aircon kan juga pemanasan global ya. Ya, kita lanjut lagi ya, ke pertanyaan berikutnya. Apakah di zaman Sang Buddha dulu nggak ada isu global warming? Ya, zaman itu ya. Hmm. Ya beda, karena zaman itu kan benar-benar masih orang banyak sekali melakukan perbuatan baik. Pada zaman itu, zaman-zaman Sang Buddha itu, ya, terutama di saat beliau lahir, yang namanya moralitas itu masih banyak yang mempraktikkan. Ya banyak guru-guru spiritual. Ya, bedanya apa? Bedanya hanya tidak ada potensi untuk mencapai nibbana, itu aja. Jadi saat itu yang namanya petapa sudah banyak. Tapi dengan kondisi seperti itu aja, diceritakan bahwa di alam surga itu, di 10.000 sitar tata surya. Jadi sama sang Buddha itu, kekuatan kebajikan beliau itu mencakup 10.000 sitar tata surya. Para dewa dari 10.000 sitar tata surya itu mulai berkurang, mulai sepi. Sehingga mereka mengadakan rapat, ya, menyepakati sudah saatnya muncul seorang sama sang Buddha. Karena kalau tidak, nanti tambah sepi terus surga itu berkurang. Wah, bisa bayangkan. Jadi saat itu sudah ada yang namanya ajaran, ya, yang namanya petapa sudah ada. Tapi sepertinya memang untuk bisa secara massal orang tadi dalam alam bahagia itu sedikit. Nah, jadi saat itu ya pasti jauh beda dengan sekarang, ya. Pasti zaman itu benar-benar ini. Sejauh apalagi waktu itu kan tidak ada yang namanya pembakaran fosil seperti saat ini, ya. Penggunaan batu bara, penggunaan minyak bumi saat itu sangat tidak ada. Yang ada hanya berupa minyak, kalau di Sultan disebutkan dari minyak wijen, ya. Jadi masih sederhana sekali. Alam masih terjaga dengan baik. Moralitas zaman itu orang-orang juga baik, berbakti kepada orang tua, ya. Memang ada tempat-tempat tertentu orang yang juga melanggar sila, tetapi secara umum saat itu orang masih banyak yang melakukan perbuatan baik, utamanya spiritual. Ya, jadi zaman-zaman itu banyak sekali guru-guru spiritual itu muncul di mana-mana. Jadi kesadaran untuk berbuat baik, praktek dhamma itu masih kuat. Jadi makanya jangan heran, zaman Sang Buddha itu begitu Sang Buddha khotbah atau mendengar dhamma, mereka akan cepat mencapai tingkat kesucian. Kan kebajikan mereka saat itu benar-benar banyak. Sudah waktunya matang, ya. Kalau kita, karena memang parameter kita kurang, kita sudah baca suta, sudah dengar khotbah di wihara dan sebagainya, kok belum juga mencapai, karena ibarat tanam, ibarat buah itu belum waktunya matang, ya. Ibarat tanaman itu belum waktunya untuk berbuah.
Ya, kita kondisikan sekarang. Kondisinya apa? Berbuat baik itu seperti pupuk, ya, supaya tanaman itu, paramita kita itu menjadi tambah cepat, tanaman itu tumbuh. Jadi kebajikan kita itu seperti pupuk, ya. Jalankan 5 sila, 8 sila, berbuat baik, yang lainnya itu seperti pupuk, ya. Merawat, ya, mencabut-cabut gulma-gulma supaya tumbuhan tanaman kita tuh paramita kita ini menjadi cepat berbuah di masa akan datang. Ya, oke itu ya. Makasih. Berarti kesimpulannya 5 sila wajib ya Bante ya, supaya global warming ini apa di hold gitu ya. Maksudnya sekarang kan kondisi es yang di apa di Ya, saya lupa Wijaya. Gunung bong, Jayawijaya ya. bongkahan es yang di Arctic Oh, Ocean Antartika. atau di ya Antartika Antartika antar. Kutub Selatan. Mhm. Ya, Mhm. itu juga berkurang. Jadi air laut itu naik. Jadi beberapa tahun lalu juga saya ada baca berita bahwa di Antartika itu pernah mecah rekor suhu terpanas yaitu 25 derajat. Jadi suhu kamar ya. Itu di daerah yang ada es loh. Jadi siang hari 25 derajat. Sudah saking panasnya. Ya, ya Ya, jadi di Madura itu wajib. Nah, kemudian kita kembangkan juga namanya, walaupun hanya beberapa menit, yang namanya meditasi meta buana, melatih cinta kasih. Minimal dibaca, direnungkan arti dari Brahma Wihara itu. Jadi sambil duduk, baca itu terjemahannya. Nah, itu nanti kalau hafal, nggak perlu baca, tapi kalau nggak hafal, dibaca diulang dengan rileks. Itu aja sama membantu sebenarnya, konsentrasi. Karena sebenarnya meditasi dari cinta kasih ini, kalau orang sudah mulai maju meditasinya, itu dia kalau dikonsentrasikan dengan baik, ketika dia mencari cinta kasih itu, badan itu akan menjadi sejuk, ya, dia akan menjadi sejuk, menjadi dingin. Nah itu efek dari cinta kasih itu kan, cinta kasih itu kan bikin sejuk. Beda dengan kebencian. Nah, kalau kebencian itu membuat panas, ya. Kalau dengan meditasi itu sudah ada penelitian, itu detak jantung itu akan melambat. Nah, tapi kalau sudah mulai adanya kebencian, emosi dan sebagainya, itu detak jantung tambah cepat. Ya, konon menurut medis, penelitian secara ilmiah itu, kalau orang dengan kebencian, marah dan sebagainya, itu di dalam tubuh kita akan menghasilkan zat-zat yang tidak baik, ya, yang sifatnya itu merusak kesehatan. Tapi sebaliknya, kalau dengan cinta kasih, ya, itu nanti selain detak jantungnya melambat, itu akan menghasilkan zat-zat antibody. Ya, itu adalah penelitian seperti itu. Ya, berarti tiap pagi baca parita dan meditasi 30 menit sebelum beraktivitas ya Bante ya. ya itu diusahakan supaya diniatkan. Ya, bagi yang belum pernah, coba lakukan dari sekarang. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai pedagang, pengusaha, apakah Bapak Ibu sudah sekalian sebagai pelajar, mahasiswa, atau apa aja? Kalau misalnya sebelumnya belum pernah, coba lakukan dari sekarang. Kalau nggak bisa tiap hari, minimal seminggu sekali di rumah. Itu minimal. Kalau bisa tiap hari akan lebih bagus. Itu kalau dilakukan terus, boleh dibuktikan nanti. Telapak tangan kita, garis tangan, telapak tangan kita ini, itu pasti ada yang berubah. Bukan yang utama ya. Boleh nanti dipoto dari malam ini, foto dulu tepuk tangannya. Sekarang berbuat baik. Nanti sebulan sekali foto lagi. Nanti buktikan selama 3 bulan aja sebenarnya. Dia akan cepat kelihatan, apalagi setahun. Saya sudah buktikan dari sama Nera bahwa gas tangan ini bisa berubah. Yang tadinya nggak ada bisa ada. Ya, jadi bukan yang utama ya. Jadi dia yang kecil-kecil itu nanti artinya apa? Tanya Indigo. Berarti kan ya tanya Bante ya. Tanyanya ke Indigo. Ini maksudnya apa? Bisa tanya ke Indigo. Kalau banyak berbuat baik, dia juga akan muncul. Walaupun cuma di pikiran. Tapi sebaliknya, kalau berbuat yang tidak baik, berbuat buruk, walaupun cuma di pikiran juga akan muncul. Ya, kalau nggak percaya buktikan. Tapi saya sarankan yang baik-baik, jangan yang tidak baik. Ya, boleh dipoto, nanti dipoto, kan bisa di Zoom tuh, di HP, bisa di komputer. Tiap bulan dipoto. Tapi rutin juga berbuat baik.
Kalau nggak pernah baca berita, lakukan dari sekarang. Apalagi sudah pernah, itu terus dipertahankan ditambah mesinnya function, kemudian latih dengan meditasi, walaupun hanya beberapa menit dalam satu hari, itu nanti akan ada. Tapi rutin, itu nanti akan ada. Boleh tanya nanti misalnya ke Indigo, ini apa. Dia akan tahu. Ya, saya sudah buktikan ini karena apa? Karena ada umat yang sudah juga membuktikan. Ya, jadi iseng-iseng saya coba minta foto tangannya, ternyata benar juga berubah. Ya, orang ini aktif di Garuda Wihara. Ya, boleh Berarti dibuktikan. Ini tiap bulan membuktikan foto bahwa Bante ya. Selama berapa ya lama? Tiap bulan foto selama berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. sebenarnya dalam 3 bulan juga akan kelihatan. 3 bulan Dan ya. ini sebenarnya kalau untuk indigo yang saya tanya, karena saya kan penasaran. Saya tahu ini dari khotbahnya Bante Utamo di Medan, ada di YouTube. Beliau bilang bahwa gestalnya kan bisa berubah. Saya itu kan heran. Berubahnya bagaimana? Saya tanya, ketemu indigo. Apakah benar gas tangan ini bisa berubah? Iya Bante. Dari tangan ini dalam 7 hari, dalam seminggu ini bisa berubah Bante. Nah, dan ini ternyata sesuai di dalam Dhammapada Kata, ketika ada anak yang diramalkan usianya hanya 7 hari, dia bisa bergeser menjadi 120 tahun. Jadi Bante yang lain nggak bisa bantu, tapi dibawa ke Sang Buddha, apa solusinya? Orang tuanya disuruh membangun pavilion di persimpangan jalan. Kemudian undang biku sangga. Taruh anak ini katanya di tengah-tengah, jadi dikelilingi biku sangga, baca perita non-stop 24 jam selama seminggu. Jadi Bante yang tiga harian baca perita. Pada hari ketujuh, Sang Buddha hadir. Ternyata Sang Buddha hadir itu pada hari ketujuh itu ada maksud. Anak itu karena perbuatan buruknya di masa lampau harus meninggal pada hari ketujuh dikondisikan oleh makhluk sebangsa Asura. Tapi karena Sang Buddha ini hadir dan Biku Sangga, para dewa sampai alam Brahma itu juga terus hadir. Di dunia ini berlaku hukum. Kalau ada makhluk yang tingkatannya lebih tinggi, kalau dia datang suatu tempat, ada makhluk di situ tingkatannya lebih rendah. Yang lebih rendah ini walaupun itu tempatnya, tempat tinggalnya, dia harus menyingkir. Harus memberi tempat kepada makhluk yang tingkatannya lebih tinggi. Apalagi dewa. Dia otomatis akan tersingkir. Gak perlu, minggir. Saya dewa, nggak perlu. Ya. Jadi kalau kita ada manusia kan, formalnya kalau misalnya acara risak misalnya, ngundang misalnya Pak Camat misalnya, atau Bupati. Tahu-tahu kok Presiden lewat hadir. Otomatis Pak Camat atau Bupati ini akan memberi tempat kepada Presiden. Nggak, tapi itu kan silakan Pak. Ini mau persilakan. Tapi kalau di alam semesta ini, ya malu-malu itu dia nggak perlu mempersilahkan, dia otomatis akan tersingkir karena kekuatan dari kebajikannya. Akhirnya waktu seharusnya jam sekian anak itu meninggal karena dikonsumsi oleh makhluk asura itu, dia ya bisa ngambil karena jauh. Di jalan tergesernya itu puluhan kilometer karena saking banyaknya dewa. Karena waktunya udah lewat, ya udah makhluk asuranya pergi. Dia nggak mengkondisikan anak itu meninggal. Akhirnya oleh Sang Buddha disuruh supaya diangkat oleh orang tuanya. Anak itu ceritakan dia yang beri hormat kepada Sang Buddha. Baru Sang Buddha memberi berkah. Ayuwanu Sukang Balang. Ya, jadi karena dia menghormat kepada barang siapa yang melakukan perbuatan baik, ya menghormat kepada yang lebih tua, kelak akan beroleh 4 hal: usia panjang, cantik atau ketampanan, kebahagiaan dan kekuatan. Ketika ditanya oleh orang tuanya, sampai kapan Bante anak kami ini hidup? Dia akan berusia sampai 110 tahun. Ya, luar biasa. Tapi memang faktor dari perbuatan baik itu sendiri. Jadi dari anak itu juga orang tuanya. Ya. Jadi itu 7 hari. Ya, itu bisa bergeser. Ya, ini sebagai tambahan. Boleh dibuktikan ya, kalau nggak percaya boleh. Saya sudah buktikan, saya dan sama Nera udah perhatikan. Loh, ini kapan munculnya? Jadi saya sampai heran. Sampai saya perhatikan lagi loh. Kok kapan adanya ini? Termasuk seperti tai lalat itu juga kadang-kadang dia bisa muncul sendiri, ya. Tapi dia bisa bisa berubah, ya. Hilang lagi. Anicca Bante. Ya, itu membuktikan bahwa garis tangannya memang bisa berubah. Jadi tentang anicca itu juga ada, ya, ya. Boleh dibuktikan kalau nggak percaya. Tapi saya sarankan buktikan yang baik-baik. Karena kalau yang nggak baik juga akan muncul nanti, ya.
Walaupun cuma di pikiran loh, nggak ngomong, apalagi di perbuatan. Walaupun cuma mikir akan muncul nanti. Boleh nanti, jadi kalau nggak percaya boleh foto dari sekarang untuk membuktikan. Apalagi banyak berbuat baik seperti ini akan cepat sekali kelihatannya, kentara sekali, ya. Dia akan munculnya kentara sekali. Ya, baik Bante. Eh, Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kali ini. Silakan Bante memberikan closing statement untuk kesimpulan Dhamma Talk pada malam ini. Silakan Bante. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi intinya adalah untuk mengurangi atau menghambat lajunya dari pemanasan global ini adalah kita ikuti saran dari pakar ilmuwan, yaitu kita mulai gunakan secukupnya atau kurangi kendaraan kendaraan pribadi, tapi lebih kepada kendaraan massal. Kemudian jangan membuang limbah yang tidak sesuai, misalnya bahan kimia yang tidak sesuai dengan peruntukannya, jadi itu harus sesuai. Jadi kalau dia memang kimia, dia ada amdalnya, ada ketentuannya. Jadi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pemerintah atau para ilmuwan. Kemudian juga jaga lingkungan tanaman tumbuhan. Kalau perlu, tanam kembali, reboisasi. Karena ini akan membantu sekali untuk mengurangi dari hasil pembakaran dari bahan bakar dari minyak, yaitu karbon dioksida. Tumbuhan ini akan mengurai dari karbon dioksida itu untuk proses fotosintesis yang nanti akan menghasilkan zat yang namanya oksigen yang sangat diperlukan sekali oleh kita manusia maupun makhluk lain. Kemudian secara dhamma perlu kita supaya terus mempraktekkan lima sila dengan baik. Jangan sampai itu dilanggar. Kembangkan cinta kasih, kasih sayang. Selalu berbakti kepada orang tua, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada tokoh-tokoh agama. Kemudian juga terus lakukan perbuatan baik di mana saja. Apakah di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, atau tempat ibadah. Semoga perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan, khususnya malam hari ini, mengkondisikan harapan-harapan Ibu, Bapak Ibu tercapai. Semoga leluhur, khususnya makhluk-makhluk ada ikatan karma dengan Bapak Ibu semua, mereka juga turut berbahagia. Bawatu sabha manggala ngerakanto sabha dewata, sabha buddhanu bhavena sada soti bhavantu te, bawatu sabha manggala ngerakanto sabha dewata, sabha dhammanu bhavena sada soti bhavantu te, bawatu sabha manggala ngerakanto sabha dewata, sabha sanghanu bhavena sada soti bhavantu te. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya penyerahan sertifikat apresiasi kepada Bante Medawi Rotera sebagai wujud apresiasi pada Bante yang telah memberikan Dhamma Talk yang luar biasa pada malam hari ini. Panitia ingin menyerahkan sertifikat penghargaan, mohon dapat diterima ya Bante. Ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih. Ya, baiklah. Anumodana Bante yang telah memberikan uraian Dhamma kepada kami pada malam ini. Marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Bante dengan bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bante. Abhiwadana silisani jamuda pacayano cattaro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, kita tutup acara sebulan pendalaman Dhamma dengan kembali membacakan Paritanamakara Pata.
Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baiklah. Saya kembalikan ke pranata acara malam ini kepada Sister Nadine. Kami persilakan. Ya baik, terima kasih Saudari Juliana. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante atas dhamma yang telah disampaikan. Semoga dapat terus menambah keyakinan kita sehingga kita dapat melaksanakan apa yang telah Buddha ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama-sama, sadu. Sadu, sadu. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan kebajikan, membaca parita, juga mendengarkan dhamma, ini kami membuka kesempatan kepada umat yang ingin berdana. Ya baik, sekali lagi saya Nadine selaku penata acara mewakili umat dari Wihara Meta Jember dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada Bante atas dhamma desananya sekaligus atas ketersediaan Bante untuk mengisi sebulan pendalaman dhamma pada malam hari ini. Juga ucapkan terima kasih kepada Saudari Juliana telah menjadi moderator dan memandu acara ini dengan sangat baik. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Saya menutup dengan bersama-sama kita mengucapkan Sabi Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.